Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi PJOK kelas 5, yaitu penyakit menular dan cara pencegahannya. Sebelum menyimak penjelasan berikut ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi macam-macam penyakit menular dan mengetahui cara pencegahannya. 2. Menceritakan kembali tentang macam-macam penyakit menular dan mengetahui cara pencegahannya dengan percaya diri. Penyakit menular banyak dialami di dunia ini. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Dalam penelitian, ada 3 kelompok utama penyakit menular, antara lain. Penyakit sangat berbahaya, karena angka kematian cukup tinggi. Penyakit menular tertentu yang menimbulkan kematian dan kecacatan, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Penyakit menular yang jarang menyebabkan kematian, atau kecacatan, tetapi dapat mewabah sehingga menimbulkan kerugian materi dan kesehatan. Berikut ini adalah 10 penyakit menular dan cara mencegahnya. Yang pertama yaitu influenza. Influenza adalah virus yang terus bermutasi sehingga sulit dideteksi sistem kekebalan tubuh, atau infeksi virus yang sama yang mempengaruhi semua orang pada sewaktu-waktu atau yang lain. Infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Gejala-gejala flu yang biasa dirasakan pengidapnya adalah demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, kehilangan nafsu makan, serta sakit tenggorokan. Gejala flu akan bertambah parah selama 2-4 hari, sebelum akhirnya membaik dan sembuh. Flu bisa menyebar melalui bersin atau menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus flu. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya flu, kebersihan harus selalu dijaga. Pencegahannya adalah menjaga jarak dengan orang yang menderita influenza. Rajin membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Mengenakan masker agar tidak menyebarkan virus ke orang lain. Menutup mulut dan hidung dengan baik jika sedang batuk atau bersin. Jaga daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular virus influenza. Penyakit menular yang kedua adalah tuberkulosis. Tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB atau TBC, adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama atau lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Selain menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, penderita TBC juga akan merasakan beberapa gejala lain, seperti demam, badan lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, berkeringat di malam hari. Pencegahan tuberkulosis. TBC dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara memakai masker saat berada di tempat ramai, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Penyakit menular yang ketiga, yaitu cacar air. Penyakit ini, penularannya melalui kontak langsung dengan penderitanya, yaitu dengan cairan yang keluar dari kulit.
Cacar air juga bisa menular melalui udara. Misalnya, jika penderita bernafas, batuk, dan bersin, atau juga dengan menyentuh benda yang dipegang oleh penderita tersebut. Gejala cacar air. Gejala cacar air adalah ruam merah di perut atau punggung. Selain itu, cacar air juga ditandai dengan beberapa gejala lain seperti demam, pusing, badan lemas, nyeri tenggorokan. Cara pencegahannya adalah lakukan vaksinasi cacar air, jaga kebersihan diri dan lingkungan, konsumsi makanan bergizi, tidak berdekatan dengan penderita cacar air. Penyakit menular yang keempat adalah demam berdarah. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk, Aedes aegypti, dan Aedes albopictus. Beberapa faktor risiko demam berdarah yaitu pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya, tinggal atau bepergian ke daerah tropis, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Pencegahannya adalah tutup tempat-tempat yang menampung air, kuras bak mandi minimal 1 kali dalam seminggu, membersihkan lingkungan rumah dengan membersihkan barang bekas yang menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Penyakit menular yang kelima adalah hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Hepatitis ditandai dengan munculnya gejala berupa demam, nyeri sendi, nyeri perut, dan penyakit kuning. Hepatitis dapat bersifat akut atau cepat dan tiba-tiba, maupun kronis atau perlahan dan bertahap. Jika tidak ditangani dengan baik, hepatitis dapat menimbulkan komplikasi seperti gagal hati, sirosis, atau kanker hati, atau disebut juga hepatocellular carcinoma. Hepatitis bisa disebabkan oleh beragam kondisi dan penyakit. Namun, penyebab yang paling sering adalah infeksi virus. Pencegahannya adalah jaga kebersihan makanan yang diolah maupun dikonsumsi. Hindari pertukaran cairan tubuh yang beresiko, seperti seks yang tidak aman. Hindari berbagi menggunakan barang pribadi, seperti handuk, pakaian, alat makan, dan sikat gigi dengan penderita hepatitis. Penyakit menular yang keenam adalah malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat. Namun jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian. Pencegahannya adalah lindungi diri dari gigitan nyamuk dengan mengenakan pakaian dan celana panjang, memasang kelambu di tempat tidur, mengoleskan krim anti nyamuk, minum obat anti malaria saat hendak bepergian ke wilayah yang diketahui terdapat banyak kasus malaria. Penyakit menular yang ketujuh adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umumnya dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pencegahan pneumonia dapat dicegah dengan beberapa cara, di antaranya
Menjalani vaksinasi. Memperkuat daya tahan tubuh, misalnya dengan mencukupi asupan nutrisi. Menjaga kebersihan diri, misalnya rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Tidak merokok. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit batuk atau flu. Penyakit menular yang 8 adalah campak. Campak adalah munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh akibat infeksi virus. Campak merupakan penyakit menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada bayi dan anak-anak. Pencegahannya adalah melakukan vaksinasi campak saat berusia masih bayi atau balita. Kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi measles, mumps, rubella, atau MMR. Penyakit menular yang ke-9 adalah tifus. Tifus atau tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Tifus dapat menular dengan cepat, umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Pencegahannya adalah cuci tangan secara teratur, terutama sebelum dan sesudah makan. Gunakan air bersih untuk mencuci bahan makanan, peralatan makan, dan peralatan masak. Hindari kembali makanan yang tidak terjamin kebersihannya. Jaga daya tahan tubuh tetap kuat. Penyakit menular yang ke-10 adalah cacingan. Ada berbagai cara cacing menginfeksi manusia hingga akhirnya menyebabkan seseorang mengalami cacingan, seperti menyentuh objek yang memiliki telur cacing, terutama jika Anda tidak mencuci tangan. Menyentuh tanah, mengonsumsi makanan atau cairan yang mengandung telur cacing. Berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing. Makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Pencegahannya adalah cuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas di luar ruangan dan setiap sebelum dan sesudah makan. Pastikan bahan makanan yang mau dikonsumsi sudah bersih. Memotong kuku secara rutin. Jaga kebersihan diri dan lingkungan.